Kebiasaane wong Indonesia dolan nang ngene kancane utawa ning konser. Wah, penak iki. Munine langsung golek rapiah iki diukur setengah meter, 20 cm. Itu kebiasaan orang Indonesia, termasuk saya. Kenapa? Karena memakan mentah-mentah apa yang hasil dari orang. Jadi hari ini akan kita buka rahasianya, ataupun ini bukan rahasia lah, pengalaman yang sudah-sudah. Jadi kita harus bisa memilih antara power ampli dan juga speaker, sehingga kita tidak bisa ngawur. Kiblat kita yang jelas, jangan pakai kiblat goib. Kalau pakai kiblat goib ya terus terang saya angkat tangan, karena akan mubazir terutama di keuangan kita. Oke, jadi kita perdalam dulu tentang loudspeaker. Jadi rata-rata di speakernya ada tulisannya, ada keterangannya, itu yang harus kalian pahami. Di sini biasanya ada 1200 watt, RMS, peak, continue, 2400 bla bla. Itu kadang kita bikin pusing. Jadi begini saja untuk pemahamannya. Di salah satu contoh di sini ada speaker tulisannya AES 1200 watt. Kemudian peaknya 2400. Ini salah satu contoh speaker satu. Speaker satu lainnya dia RMS 1200, continue 2400. Itu judulnya sama, hanya beda penulisannya saja dari pabrik. Jadi intinya AES sama RMS itu adalah sama, yaitu nilai rata-rata speaker ini bisa bekerja secara normal. Itu namanya AES atau RMS. Ya intinya untuk standar continue, bukan continue, nanti beda lagi ceritanya. Jadi intinya speaker ini bisa berbunyi normal gitu saja, tidak ngoyo dan tidak kecil. Jadi intinya seperti itu, namanya AES atau RMS. Kemudian yang peak itu sama dengan continue. Jadi peak itu adalah nilai tertinggi kekuatan dari speaker ini untuk bisa menghasilkan suara. Jadinya seperti bagaimana ya, keluar itu semakin yang tertinggi, itu namanya peak atau continue. Nah, jadi untuk pemilihan power amplinya kita perhatikan saja AES atau RMS nya. Jadi anggap saja ini AES atau RMS nya itu 1200, peak atau continue-nya 2400. Ya logikanya speaker ini mampu di 2400 watt. Tapi itu peak loh, peak atau continue itu nilai tertinggi, sampai speaker ini akan mendul-mendul nanti jebol. Nah seperti itu. Jadi jangan diikuti yang peak sama continue-nya, itu tinggalkan saja. Kalian fokus sama AES dan RMS-nya. Jika speaker di sini tulisannya 1200, kalian harus bisa mencari power di atas dari 1200 watt, minimal 1500. Itu kenapa? Agar awet, si speaker ini awet dan bunyinya bisa maksimal. Kenapa maksimal? Karena kita akan mengambil jalan tengah. Karena kenapa? Speaker ini akan berbunyi normal, tidak ngoyo dan tidak pelan, dengan kekuatan 1200 watt. Dan ngoyonya ataupun maksimalnya, continuenya atau peaknya, ngoyonya ini sampai 2400. Nah seperti itu. Jadi kita ambil tengah, kita cari power yang kekuatannya 1500 sampai 2000 lah, masih bisa. Nah seperti itu. Nah di situ, di dalam merek-merek sebuah amplifier itu banyak sekali, dan kelasnya pun buka banyak. Ada kelas A, kelas B, seperti tadi yang saya sebutkan.
dan itu mempunyai karakter-karakter warna, suara, daya yang dibutuhkan tuh berbeda-beda. Jadi tergantung dari kalian, selera masing-masing, sesuaikan dengan kantong kalian. Tetapi jika kalian masih di kisaran 5.000 watt sampai 10.000 watt untuk hajatan kecil-kecilan ataupun untuk rumahan, ya untuk dari efisiensinya, daya yang dibutuhkan, gensetnya, trafonya, dan bla bla lainnya, jika kalian merakit, kalau saya loh, nanti mungkin bisa jadi perdebatan, kalau saya menggunakan kelas H. Karena kenapa? Kelas H ini untuk daya tidak terlalu tinggi konsumsinya, dan dia bisa menghandle semua frekuensi. Jadi mau frekuensi rendah sampai frekuensi tinggi itu bisa dihandle dengan kelas H. Jadi kesimpulannya, pemilihan power amplifier itu kalian harus bisa menyesuaikan kebutuhan dari loudspeaker. Jadi loudspeakernya berapa dan amplinya berapa, itu kalian harus bisa menyeimbangkan agar cost tidak terlalu banyak dan bunyinya bisa maksimal. Cuman kalau trik saya, ya untuk dana mungkin jangan terlalu dipikirkan, karena hubungannya sound system ini adalah hobi. Kalau tidak hobi, tidak usah terjun di sound system. Jadi kalau menurut saya lebih bagus ini powernya ini yang besar, melebihi dari AES sebuah speaker. Kalau bisa 2 kali lipatnya, ataupun ya minimal 2 kali 1.500 tadi, misalnya 1.200 itu minimal, atau yang kalau bisa 2.000, 2.500 itu tidak masalah, asalkan tahu nyetelnya dan bisa menyeimbangkan antara kebutuhan speaker dengan power yang dikeluarkan dari amplifier. Jadi salah satu contoh, misalnya ini makanannya cuman 1.200 watt, sedangkan powernya nanti 2.000. Kalau kita itu asal tahu putar saja, ya otomatis ini brodol. Tapi kalau kita menggunakan power yang besar dan nyetelnya ini bisa, itu bisa menghasilkan suara yang pas dan juga tidak kekurangan dari daya speaker yang dikeluarkan. Jadi sebenarnya masih banyak sekali pelajaran-pelajaran yang harus dipelajari tentang sound system untuk bisa menghemat biaya, untuk bisa menciptakan karakter yang pas, dan ini akan panjang lebar nanti pembahasannya. Jadi di video selanjutnya akan kita bahas lagi tentang sound system lagi. Mungkin kalian bisa request di pertanyaan-pertanyaan apa yang masih menjadi ganjalan di diri kalian. Jadi video ini hanya share biasa, saya juga masih banyak belajar, jadi mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa video-video kami selanjutnya.